Rejim ini akan berganti. Rejim ini tidak ada yang saja kepada. Besok rejim ini akan berganti. Sudah ada tentunya. Gawat, umat geruduk rumah jaksa penuntut umum. Ini akibat dolimi zuriyah Nabi. Simak berita ini sampai selesai. Pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Juga Anda sudah mengakui Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi tadi Anda cerita ada yang menyatakan dan mereka tidak boleh dicabut. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah Kota Bogor tentu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum kan? Apakah Anda bisa bertanya kepada ahli hukum Anda di Pemkot Kota Bogor bahwa yang namanya delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Kalau polisi mengatakan itu delik umum, dan nggak mesti Anda yang melakukan atau staf Anda. Artinya tidak ada larangan dalam perundang-undangan kita siapapun yang melapor boleh untuk mencabut laporannya. Nah, saya bertanya sekarang, siapa yang di Polda mengatakan tidak boleh cabut? Tapi tentunya menyaksikan sendiri secara langsung. Kapolda secara terbuka menyampaikan ke media. Kapolda yang menyampaikan. Anda harus percaya. Anda tidak bertanya lagi kepada ahli hukum Anda di Pemkot. Ya berarti Kapoldanya melakukan kebohongan. Kalau mengatakan aduan tidak boleh dicabut, berarti itu satu kebohongan. Kenapa tiba-tiba ke tanggal 28-nya langsung main pidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima. Jadi urusan itu bukan urusan main-main, ini urusannya di penjara. Walaupun sekarang saya ini di penjara dengan kasus yang lain, ini juga berpotensi untuk menambah daripada masa penjara saya. Nah, apa Anda tidak berpikir saat itu kalau ada laporan pidana ini akan jalan ke pengadilan, saya bisa di penjara. Buktinya sekarang habis di penjara. Yang pertama kali menyampaikan ke publik itu adalah Bima Arya. Jadi keramaian itu muncul bukan dari pihak Habib Rizik. Dan Habib Rizik datang ke Rumah Sakit Umi dengan kesadarannya sendiri untuk perawatan. Dan Rumah Sakit Umi adalah salah satu rujukan Satgas Covid. Jadi bukan berkeliaran di luar. Jadi hal yang baik kenapa dipermasalahkan? Apa yang sekarang ini terjadi hanya disampaikan oleh pihak Bima Arya. Ada pihak lain nggak yang pernah dilaporkan yang terkait dengan masalah protokol kesehatan? Tidak ada, kecuali Rizik dan Rumah Sakit Umi. Tidak ada. Ini yang kami tegaskan bahwa ada diskriminasi dalam penanganan COVID-19 sehingga dilaporkan oleh pihak polisian. Bahkan di seluruh Indonesia, baik itu rumah sakit, dokter atau pasien, hanya Habib Rizik yang bermasalahkan. Ini yang menjadi catatan untuk kami dan kami sangat keberatan. Wali kota itu syukur dengan Habib Rizik, memeriksakan dirinya sendiri, kemudian dia bayar sendiri. Kok malah dijorokin atau dipersekusi menjadi satu kondisi dia bikin kebohongan atau ujar kebohongan. Dasarnya saya tahu itu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ini satu kezoliman tersendiri secara etika pejabat dengan rakyatnya. Whatever Habib Rizik tinggal di mana, tapi ketika dia periksa di Bogor, dia harus jadi anggap warga Bogor. Dalam pengertian dia harus diayomi oleh pejabat setempat dong. Apa yang mau dicari dari Habib Rizik? Kebohongan apa? Bagaimana mungkin ulama bohong? Orang itu menyangkut dirinya sendiri kok. Kalau dia menyatakan dirinya sehat karena memang dia merasa sehat, bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini harus disadari dengan baik ya, bahwa tidak pada tempatnya Habib Rizik diadili dalam konteks rumah sakit Umi. Ya, justru yang harus jadi terdakwa, harus jadi tersangka, kemudian terdakwa itu wali kota Bogor. Bima Arya sebut nama Kapolda. Habib Rizik mengatakan siapa yang tidak boleh cabut laporan.
Ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab menyayangkan Wali Kota Bogor Bima Arya mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi perkara swab tes RS Umi. Bima Arya beralasan tidak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Hal itu disampaikan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi kasus swab tes RS Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 14 April 2021. Awalnya Habib Rizik mempertanyakan soal adanya niat Bima untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat. Bahkan Bima, niat tersebut dinyatakan usai dirinya melakukan pertemuan dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizik. Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang nyatakan dari Polda tidak boleh dicabut, kata Habib Rizik dalam persidangan. Sekarang pertanyaan Pemkot Bogor punya ahli hukum, kenapa nggak tanya bahwa delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Artinya tidak ada larangan dalam undang-undang kita, siapapun boleh cabut laporannya. Siapa di Polda yang bilang tidak boleh cabut laporan, sambungnya. Menjawab hal itu, Bima mengatakan bahwa ada orang disebutnya sebagai Kapolda sudah menyampaikan keterangan secara terbuka laporan yang dia buat tidak boleh dicabut. Habib tentunya menyaksikan sendiri Kapolda secara terbuka dan tidak bisa dicabut, kata Bima. Habib Rizik kemudian menimpali jawaban Bima. Habib Rizik menyayangkan Bima langsung dipercaya. Percaya saja semua apa yang diucapkan Kapolda. Padahal di sisi lain Bima mempunyai tim hukum yang bisa ditanya soal hukum. Kenapa nggak tanya ke ahli hukum? Tanya Habib Rizik. Saya tidak fokus ke sana, karena bagi saya persoalan hukum ini bisa melihat kejelasan bagi semua, jawab Habib Rizik. Dalam kasus swab tes RS Umi, Habib Rizik Syihab didakwa dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di RS Umi Bogor. Rejim ini akan berganti. Rejim ini tidak ada pemilih pajak berkuasa. Besok rejim ini akan berganti. Sudah ada tentunya. Tadi juga Anda sudah mengakui Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi tadi Anda cerita ada yang menyatakan dan mereka tidak boleh dicabut. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah Kota Bogor tentu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum kan? Apakah Anda bisa bertanya kepada ahli hukum Anda di Pemkot Kota Bogor bahwa yang namanya delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Kalau polisi mengatakan itu delik umum, yang nggak mesti Anda yang melakukan atau staf Anda. Artinya tidak ada larangan dalam perundang-undangan kita siapapun yang melapor boleh untuk mencabut laporannya. Nah, saya bertanya sekarang siapa ini di Polda yang mengatakan tidak boleh cabut? Habib tentunya menyaksikan sendiri secara langsung Kapolda secara terbuka menyampaikan ke media. Kapolda yang menyampaikan. Anda harus percaya. Anda tidak bertanya lagi kepada ahli hukum Anda di Pemkot. Ya berarti Kapoldanya melakukan kebohongan. Kalau mengatakan aduan tidak boleh dicabut, berarti itu satu kebohongan. Tapi kenapa tiba-tiba ke tanggal 28-nya langsung main pidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima. Jadi urusan itu bukan urusan main-main, ini urusannya di penjara. Walaupun sekarang saya ini di penjara dengan kasus yang lain, ini juga berpotensi untuk penjara menambah daripada masa penjara saya. Nah, apa Anda tidak berpikir saat itu kalau ada laporan pidana ini akan jalan ke pengadilan, saya bisa di penjara. Buktinya sekarang Habib di penjara. Dengan Habib Rizik memeriksakan dirinya sendiri, kemudian dia bayar sendiri, kok malah dijorokin atau dipersekusi menjadi satu kondisi dia bikin kebohongan atau ujar kebohongan. Dasarnya saya tahu itu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ini satu kezoliman tersendiri secara etika pejabat dengan rakyatnya. Whatever Habib Rizik tinggal di mana, tapi ketika dia periksa di Bogor, dia harus jadi anggap warga Bogor. Dalam pengertian dia harus diayomi oleh pejabat setempat dong. Apa yang mau dicari dari Habib Rizik? Kebohongan apa?
Bagaimana mungkin ulama bohong? Orang itu menyangkut dirinya sendiri kok. Kalau dia menyatakan dirinya sehat karena memang dia merasa sehat, bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini harus disadari dengan baik ya, bahwa tidak pada tempatnya Habib Rizik diadili dalam konteks rumah sakit Umdi ini. Ya. Justru yang harus jadi terdakwa, harus jadi tersangka, kemudian terdakwa itu wali kota Bogor.